Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Baiklah, perkenalkan nama saya Muhammad Lutfi Wijaya, mahasiswa Universitas Islam Negeri Riau, jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang bersama Abang Muda Ahmad Rehan Qodri. Beliau merupakan komisioner KPID, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, sekaligus Ketua Umum PB KAPDH. Halo Bang, mungkin Abang boleh memperkenalkan diri Abang kepada teman-teman kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Mas Bandu. Terima kasih Lutfi sudah berkunjung ke sini selaku mahasiswa untuk melaksanakan podcast ya. Perkenalkan, saya Ahmad Rehan Qodri sebagai komisioner KPID Provinsi Riau, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau. Dan saya juga kebetulan diamanahkan sebagai Ketua Umum PBKAPDH, Pengurus Besar Keluarga Alumni Pesantren Darul Hikmah. Ya, mungkin sehari-hari saya ya selain sebagai komisioner ya juga adalah sebagai Ketua Umum PBKAPDH. Jadi kalau komisaris ini Bang, tupoksinya di dalam instansi pemerintah itu di mana itu? Ya, KPID ini adalah sebagai salah satu lembaga negara ya. Ada KPU, ada KPK, ada Bawaslu. Nah, kemudian juga ada KI namanya Komisi Informasi. Nah, kita ini juga adalah lembaga negara yang bernama KPID, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Riau, yang tupoksinya ataupun tugasnya sesuai dengan undang-undang adalah untuk melaksanakan pengawasan di bidang penyiaran. Jadi bidang penyiaran itu terdiri dari televisi dan juga radio yang menggunakan frekuensi. Ada TV, ada radio. Semua isi siaran baik itu TV maupun radio itu tidak terlepas pengawasannya dari KPID Provinsi Riau. Begitu. Jadi kalau di Pekanbaru berarti kita ada RTV berarti itu Bang? Untuk di Pekanbaru ataupun di Provinsi Riau ini kita juga ada seluruh lembaga penyiaran ya namanya. Lembaga penyiaran kurang lebih 25 lembaga penyiaran yang kita ketahui itu sebagai lembaga penyiaran swasta, LPS. Ada RCTI, ada Indosiar, ada SCTV, Metro TV, TV One dan lain sebagainya. Itu masuk kategori LPS, lembaga penyiaran swasta. Nah, mereka juga ada di Provinsi Riau ini. Ya, mereka juga bersiaran wajib untuk menayangkan tayangan lokal itu minimal 10% di dalam satu hari ataupun di dalam 24 jam. Kemudian juga kita ada LPP, Lembaga Penyiaran Publik. Nah, seperti TVRI. Ya, di daerah kita itu ada namanya di Siak itu TV Siak. Ya, di Inhil juga kita punya. Nah, kalau seperti RTV itu adalah LPS lokal, Lembaga Penyiaran Swasta Lokal. Nah, termasuk semua radio-radio dan televisi-televisi ataupun TV-TV kabel di Provinsi Riau ini yang jumlah total semuanya itu kurang lebih 107 itu di bawah pengawasan ataupun regulasinya berasal dari KPID Provinsi Riau. Ngomong-ngomong nih kan Bang, kamu kan alumni Pondok Pesantren Darul Hikmah. Betul. Jadi kan kalau kita tahu pondok itu kan mempunyai beribu-beribu macam pengalaman terbaik. Jadi pengalaman apa yang sampai saat sekarang ini yang tidak Abang pernah lupakan hingga menjadi ketua KPID, komisaris KPID Riau? Komisioner ya, Komisioner KPID Riau. Ya, saya bisa seperti hari ini ya terus terang. Ya memang karena kebetulan saya di pondok. Saya dulu adalah santri ya, bisa dikatakan sampai saat ini juga adalah santri. Ya. Santri itu tidak hanya sekedar saat dia mondok, tapi begitu keluar dia tetap santri. Ya, buktinya kita sampai saat ini masih terus sowan
pada ustadz-ustadz kita, ustazah, para kiai ya. Kita masih terus silaturahmi, berkomunikasi, kita masih sering datang ke pondok, dan di pondok itu sendiri ya banyak sekali kenangan-kenangan yang tidak bisa terlupakan tentunya. Dan apa yang kita dapatkan hari ini, apa yang kita bisa hari ini tentu juga tidak terlepas dari pondok. Nah, saya sering katakan, di pondok itu kita diajarkan setidaknya 3 hal. Pertama, ada kedisiplinan. Jadi di pondok itu sudah diatur ya, jam 7 pagi masuk kelas. Tapi kan kita bukan bangunnya itu jam 7, bukan bangunnya itu jam setengah 7. Sebelum subuh kita sudah wajib bangun, wajib sholat ke masjid, betul nggak? Betul. Nah, wajib sholat jamaah, kemudian setelah itu kita olahraga dulu, kemudian ada lagi tanzif, tahu tanzif kan? Tanziful am, kita bersih-bersih ya, asrama, kamar mandi, dan banyak lagi lah gitu ya. Kita bersih-bersih, kemudian baru sarapan, setelah itu barulah kita mandi dan siap-siap ke sekolah, ke kelas. Nah, sampai siang, kemudian kita sholat zuhur, makan, istirahat sebentar, masuk lagi. Setelah itu sore harinya kita dibina lagi di situ. Ada olahraga, kemudian dibina dalam berbagai ekstrakurikuler, ada pramuka, ada olahraga, ada silat dan lain sebagainya. Sampai menjelang maghrib, setelah itu kita sholat berjamaah, terus setelah sholat jamaah maghrib, menjelang isya kita ngaji, sholawatan, yasinan, tahlilan dan lain sebagainya. Terus sampai isya. Bahkan setelah isya juga kita diberikan juga apa namanya vocabulary ya, apa ya kalau istilah lainnya itu mufrodat kalau dalam bahasa Arab, kita diberikan kosakata baru baik dalam bahasa Arab maupun dalam bahasa Inggris. Ada juga di malam harinya kita mengikuti yang namanya muhadoroh. Jadi bayangkan ya, dari pagi sampai malam, sampai jam 10 malam itu hampir tidak ada waktu yang kosong. Dan semua itu betul-betul diatur dengan kedisiplinan. Itu pertama, kedisiplinan yang kita dapat. Yang kedua, kemandirian. Artinya selama kita di pondok, saya 6 tahun ya di pondok. Selama 6 tahun itu nyuci sendiri, ya makan ngambil sendiri, ya kan? Semua sendirilah gitu. Sendiri ya. Ya nyetrika semua sendiri gitu. Menyiapkan baju untuk besok sekolah dan lain-lain itu kita sendiri. Artinya kita memang sudah ditanamkan sifat dan sikap kemandirian mulai dari pondok itu. Jadi kedisiplinan, kemudian kemandirian, kemudian satu lagi yaitu kepemimpinan. Nah, ini paling penting saya kira ketika bisa kita lihat anak-anak pondok ya, alumni pesantren, ketika mereka keluar dari pondok pesantren, ini biasanya di masyarakat itu mereka akan didahulukan satu langkah. Kenapa? Karena kepemimpinan tadi sudah biasa memimpin, ya. Ada regu-regu di pramuka, ada namanya pasus, kita diajarkan memimpin di situ. Muhadoroh kita diajarkan berdiplomasi, diajarkan berpidato dan lain sebagainya. Maka terbentuklah di situ kepemimpinan kita, ya. Terbentuklah di situ kita belajar kepemimpinan itu mulai dari, kalau di sana namanya ada OSDH ya, organisasi santri Darul Hikmah, diadakan namanya LDK, latihan dasar kepemimpinan. Jadi disitulah yang memupuk kita untuk betul-betul siap ketika kita di luar, sehingga kita betul-betul siap untuk memimpin. Karena kita motonya dari pondok itu kan siap dipimpin dan siap memimpin. Nah, makanya biasanya alumni itu jangan kaget kalau ketika keluar itu ya ada yang jadi ketua RT, banyak itu, yang jadi ketua RW, banyak itu. Sekarang ini yang menjadi kepala desa, yang menjadi sekdes, saya keliling ke beberapa daerah, sudah banyak juga alumni kita. Termasuk juga alumni kita ini yang mengisi kursi-kursi di DPRD, kursi di birokrat dan lain sebagainya ya. Jadi banyak sekali lah alumni kita ini yang berjaya, alhamdulillah juga sukses ketika sudah berada di luar. Berarti kita sebagai santri itu Bang tidak terfokus kepada menjadi guru aja kan, bisa di bidang lain. Oh iya, karena
banyak juga kan yang berpikir ya alumni pondok itu bakal jadi guru agama. Ya sama aja. Lutfi kan juga dari UIN kan. Kalau dulu kan dari UIN itu alumni UIN taunya kan orang SAG. Ya keluaran dari situ ya paling ngajar madrasah. Kan begitu. Sebenarnya mengajar ataupun menjadi guru itu adalah profesi yang sangat mulia. Tapi alumni kita ini, alumni pesantren ini banyak sekali yang berprofesi bukan sebagai guru. Ya contoh lah saya sendiri ya. Saya menjadi komisioner di bidang penyiaran, Komisi Penyiaran Indonesia. Ya artinya basic penyiaran di pondok kan sebenarnya dulu nggak ada. Tapi kenapa bisa jadi komisioner? Karena ilmu pengetahuan yang kita dapat baik umum ataupun agama itu kan tidak bisa kita katakan bahwa itu hanya bisa digunakan untuk ngajar agama atau ngajar mata kuliah ataupun pelajaran umum, tidak. Tapi dia bisa lebih luas lagi. Nah, alumni itu dia mampu mengartikulasikan apa yang dia dapat, sehingga wajar ketika alumni itu ada yang menjadi komisioner. Kita nih banyak nih yang di KPU, yang di Bawaslu, banyak kita ini. Ada yang menjadi pengacara, ada yang menjadi hakim, banyak itu. Yang menjadi politisi, yang menjadi birokrat, insinyur, teknokrat, banyak sekali gitu. Jadi tidak betul kalau misalkan alumni pesantren itu hanya paham agama, ya hanya bisa ngajar di madrasah, enggak. Ya, tapi dia mampu menjadi orang-orang yang pilihannya itu banyak sekali, baik itu teknokrat, politisi, birokrat dan sebagainya. Berarti teman-teman, kita sebagai santri tidak terfokus menjadi guru ngaji saja, kan tetapi apapun yang kita cita-citakan dapat dicapai melalui sekolah di pondok pesantren. Wah, sangat mengharukan ya teman-teman. Saya sendiri jadi terbawa suasana nih, karena saya juga pernah menjadi seorang santri, dan kebetulan sekali saya juga alumni pondok pesantren Darul Hikmah, dan Bang Royhan ini merupakan abang senior saya. Nah, alhamdulillah ya kita bisa bertemu dalam suasana begini, dalam situasi seperti ini, tidak disangka-sangka kan? Iya. Yang satu menjadi narasumber, ya kan? Yang satu menjadi host lah gitu ya, bawa acaranya gitu. Ya saya berharap mudah-mudahan ini bukan hanya sekedar tugas saja ya, tugas di mata kuliah ataupun tugas di kampus, tapi ke depan saya berharap ya bukan hanya Lutfi tapi juga alumni-alumni yang lain dari semua angkatan ya, dan tidak hanya dari alumni pesantren pondok pesantren Darul Hikmah, pondok-pondok pesantren yang lainnya juga. Marilah sama-sama kita mengisi kekosongan yang ada di bangsa ini, kekosongan yang ada di daerah ini. Kita isi semua, baik itu yang mau di birokrat, yang mau di politisi, ya, yang menjadi penegak hukum, mau jadi polisi, mau jadi tentara. Ya saya pikir tidak menutup kemungkinan, bahkan sangat memungkinkan sekali alumni pesantren kita ini bisa mencapai tujuan-tujuannya untuk bisa sukses. Nah, setelah berbincang masa-masa mondok, mungkin Bang Rehan bisa nih ngasih semangat dan motivasi untuk teman-teman kita yang sedang mondok, dan sekaligus supaya tidak ada lagi rasa takut ataupun ragu untuk sekolah di pondok pesantren. Oh ya, yang sekarang lagi mondok atau disebut sebagai santri ya dua hal, ada santri, ada orang tua santri. Pertama, orang tua santri kita harapkan ikhlaskan anak-anaknya mondok di pesantren. Ya, percayakan saja kepada guru-guru, kepada ustadz, ustazah di pesantren itu bahwa guru-guru kita itu mampu untuk menjadikan anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang baik, menjadi anak-anak yang sukses.
Jadi serahkan saja kepada guru-guru, tidak usah takut, santai saja di rumah, percaya saja bahwa anak-anak di pondok itu akan aman. Kemudian ya kepada santri, siapa tahu nanti mungkin santri-santri kita ada yang bisa mendengar ini, ya saya berharap semangat terus adik-adik semua, konsisten dan istiqomah. Saya dulu 6 tahun di pesantren. Jadi dari kelas 1 sampai kelas 6, alhamdulillah tidak pernah berpikir untuk keluar. Dan begitu saya di luar, justru saya merasa kurang rasanya 6 tahun itu. Pengen rasanya lagi mondok. Maka saat ini dalam 1 tahun mungkin tidak terhitung berapa jumlahnya saya mengunjungi pondok karena ada kerinduan-kerinduan itu, ya, merindukan situasi-situasi di pondok, suasana-suasana di pondok itu sangat dirindukan sekali gitu. Jadi percayalah adik-adik semua bahwa kalian saat ini bangun dari subuh, tidurnya baru nanti menjelang tengah malam, itu semua adalah bentuk upaya. Itu semua adalah bentuk perjuangan kalian untuk menuju kesuksesan nanti di hari-hari tua kalian. Bahkan di saat-saat kalian muda nanti insya Allah kalian akan mendapatkan kesuksesan sesuai apa yang dicita-citakan. Baik Bang, terima kasih banyak atas waktu Bang. Terima kasih buat berbagi pengalaman yang sangat luar biasa serta motivasi yang keren untuk adik-adik kita. Itu aja ya. Jadi buat adik-adik yang ingin mondok, jangan takut dan ragu lagi, karena mondok itu tidak semenakutkan yang kalian bayangkan. Maka dari itu, ayo mondok, karena mondok itu keren. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang telah menonton podcast ini. Saya selaku moderator pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus.